Dulu aku diusir anak, jadi gembel. Kini, aku wanita miliarder. Kisah nyata di balik kejatuhanku dan bangkitnya keajaiban. Sebelum mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti ceritaku sampai akhir dan komen dari kota mana tempat sahabat menonton agar aku bisa tahu sejauh mana ceritaku telah sampai. Aroma melati yang basah oleh embun pagi menyambut Ibu Aminah saat ia membuka jendela kamarnya. Wangi itu adalah penanda hari yang tak pernah berubah. Sebuah ritual damai yang telah menemaninya selama 30 tahun di rumah peninggalan almarhum suaminya. Di usianya yang genap 60 tahun, setiap sudut rumah berdinding bata ini adalah album kenangan yang bisa ia sentuh. Dinding tempat ia mengukur tinggi badan Bagas, putranya. Lantai tempat Bagas kecil belajar merangkak. Dan tentu saja, kebun kecil di halaman belakang, tempat suaminya menanam pohon melati itu sebagai hadiah pernikahan mereka. Sambil menyeduh teh hangat, pandangannya menyapu ruang tengah yang sederhana. Foto-foto di dinding tampak sedikit memudar, namun senyum di dalamnya tetap abadi. Ada fotonya bersama sang suami, gagah dalam seragam pegawainya. Ada foto Bagas saat wisuda sarjana, wajahnya berseri penuh harapan. Lalu ada foto pernikahan Bagas dan Rika 3 tahun lalu. Ibu Aminah tersenyum tipis melihatnya. Rika, menantunya, tampak cantik dalam balutan kebaya modern. Ia selalu berharap kehadiran Rika akan menambah kehangatan di rumah ini, menggantikan sebagian sepi yang ditinggalkan suaminya. Namun, harapan seringkali tak sejalan dengan kenyataan. Kehangatan itu terasa seperti api kecil yang terus-menerus coba dipadamkan oleh angin dingin. Pagi, Bu. Sapa Bagas yang baru keluar dari kamar. Sudah rapi dengan kemeja kerjanya. Ia mencium punggung tangan ibunya. Sebuah kebiasaan yang tak pernah hilang. Pagi. Nak, sarapan sudah ibu siapkan. Roti bakar kesukaanmu. Jawab Ibu Aminah lembut. Hatinya selalu menghangat setiap kali Bagas menunjukkan baktinya. Terima kasih, Bu. Tak lama, Rika muncul. Wajahnya yang cantik pagi itu tampak sedikit masam. Ia hanya mengangguk sekilas pada Ibu Aminah. Lalu duduk di meja makan dan langsung sibuk dengan ponselnya. Tak ada sapaan, tak ada senyum. Hanya ada keheningan canggung yang mengisi jeda di antara denting sendok dan garpu. Rik, nggak makan? Tanya Bagas. Nanti pesan oatmeal di kantor saja. Mas, lagi diet. Jawab Rika tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponselnya. Ibu Aminah meletakkan secangkir teh di depan menantunya. Minum dulu tehnya. Enduk, masih hangat. Rika melirik sekilas. Gulanya kebanyakan nggak, Bu? Aku lagi ngurangin gula. Tidak, Ibu hanya beri sedikit sekali. Sahut Ibu Aminah sabar, meskipun ia tahu betul takaran teh Rika. Rasanya, apapun yang ia lakukan, selalu ada celah untuk sebuah keluhan. Selesai sarapan, Bagas berpamitan. Setelah suaminya pergi, Rika bangkit dari kursi. Ia berjalan mengelilingi ruang tengah, tatapannya kritis seolah sedang menginspeksi barang dagangan yang cacat. Bu, ujarnya dengan nada datar. Kayaknya sofa ini sudah harus diganti. Ya, sudah kusam. Model lama. Malu kalau ada teman kantor datang. Lalu matanya beralih ke lemari pajangan berisi pernak-pernik lawas. Dan itu, pajangan-pajangan itu bikin rumah jadi kelihatan sumpek dan penuh. Ibu Aminah hanya terdiam. Setiap benda yang Rika kritik adalah harta karun kenangannya. Sofa itu adalah tempat ia dan suaminya menonton televisi bersama. Pajangan keramik itu adalah oleh-oleh pertama Bagas saat studi tur SMA. Hatinya terasa perih, seolah ada yang mencoba merenggut paksa lembar demi lembar album kenangannya. Nanti dibicarakan lagi sama Bagas ya, Enduk. Jawabnya pelan, mencoba menghindari perdebatan. Rika mendengus pelan, sebuah suara yang cukup lirih untuk dianggap angin lalu. Namun cukup tajam untuk mengiris hati Ibu Aminah. Iya, deh, katanya sambil berlalu masuk ke kamar. Ibu Aminah kembali duduk di kursi kayunya, menatap kebun melati di luar jendela. Wanginya masih sama, namun entah mengapa pagi itu terasa sedikit lebih menyesakkan.
Angin dingin itu, rasanya semakin kencang berembus di dalam rumahnya sendiri. Hari-hari berikutnya, dinding rumah itu seolah semakin menebal di antara Ibu Aminah dan Rika, namun menipis saat menantunya itu berbicara dengan Bagas. Seringkali, saat malam tiba dan ia hendak beranjak tidur, Ibu Aminah mendengar percakapan lirih dari kamar putranya. Bukan bisik mesra sepasang suami istri, melainkan desisan keluhan yang tajam. Malam itu, hujan turun rintik-rintik, membuat suasana rumah terasa lebih senyap. Ibu Aminah baru saja selesai sholat Isya dan hendak ke dapur untuk minum air hangat. Saat melewati kamar Bagas dan Rika, pintu yang sedikit renggang mengeluarkan suara-suara yang membuatnya berhenti melangkah. Aku tuh sudah nggak tahan. Mas, kamu ngerti nggak sih? Suara Rika terdengar sengit dan tertahan. Uang belanja jadi boros karena harus mikirin porsi makan buat 3 orang. Belum lagi tagihan listrik, air. Ibu kan nggak ada pemasukan sama sekali selain uang pensiun almarhum bapak yang nggak seberapa itu. Jantung Ibu Aminah berdebar kencang. Ia merapatkan tubuhnya ke dinding, merasa seperti pencuri di rumahnya sendiri. Sabar, Rik. Ibu kan orang tuaku satu-satunya. Terdengar suara Bagas, lelah dan memelas. Masa kita tega? Tega, Mas. Yang harus kita pikirin itu masa depan anak kita nanti. Kita harus nabung buat beli rumah sendiri, bukan selamanya numpang di rumah peninggalan kayak gini. Lagian, aku juga butuh privasi. Teman-temanku mau main ke sini jadi nggak enak. Ada orang tua. Belum lagi ibu tuh kuno banget. Semua harus serba tradisional. Nanti kalau kita punya anak, bisa-bisa diajarin yang aneh-aneh. Setiap kata Rika seperti jarum yang menusuk telinga dan tembus ke hati Ibu Aminah. Beban. Merepotkan. Ia menahan napas, berharap Bagas akan membelanya dengan lebih gagah. Seperti dulu saat ia membela teman-temannya yang diganggu di sekolah. Rika, jaga bicaramu. Dia ibuku. Justru karena dia ibumu, harusnya kamu yang ngomong. Suruh dia tinggal sama adiknya atau siapa. Kek, kita ini juga butuh hidup. Mas, aku nikah sama kamu, bukan sama ibumu. Bentak Rika, suaranya meninggi. Kamu pilih mana? Aku sama calon anak kita, atau ibumu? Hening. Tidak ada jawaban dari Bagas. Hanya suara napasnya yang terdengar berat. Keheningan itu bagi Ibu Aminah lebih menyakitkan daripada 1000 bentakan. Itu adalah keheningan seorang anak laki-laki yang kalah, yang tak mampu lagi melindungi kehormatan ibunya. Dengan langkah gemetar, Ibu Aminah mundur perlahan. Ia tidak jadi ke dapur. Rasa hausnya hilang seketika, digantikan oleh rasa sakit yang membuat kerongkongannya tercekat. Ia masuk ke kamarnya, menutup pintu tanpa suara, lalu duduk di tepi ranjang dalam kegelapan. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya luruh, membasahi hijab syalatnya yang masih terpasang. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa seperti tamu asing yang tak diinginkan di satu-satunya tempat yang ia sebut rumah. Bisikan-bisikan di balik pintu itu telah membangun tembok pemisah yang tak terlihat, namun begitu kokoh dan dingin. Sejak malam itu, Ibu Aminah menjadi lebih pendiam. Ia berusaha membuat dirinya senyap mungkin, bergerak seperti bayangan di rumahnya sendiri. Ia bangun lebih pagi, membersihkan rumah sebelum yang lain bangun, dan lebih banyak menghabiskan waktu di kamarnya atau di kebun belakang. Ia berharap, dengan menjadi tak terlihat, ia bisa meredakan ketegangan yang ada. Namun, ia salah. Bagi orang yang sudah membenci, keberadaan saja sudah merupakan sebuah kesalahan. Rika hanya menunggu satu percikan untuk menyulut api besar. Dan percikan itu datang di suatu sore yang mendung. Rika baru saja pulang dari arisan bersama teman-temannya. Ia membawa beberapa piring saji keramik yang sangat mahal, bagian dari set peralatan makan yang ia beli dengan sistem arisan di kantornya. Ia memamerkannya pada Bagas dengan bangga, menyebutnya sebagai investasi untuk citra keluarga. Hati-hati ya, Bu. Kalau mau bantu cuci piring, ini mahal banget, loh, kata Rika dengan nada yang lebih terdengar seperti peringatan daripada permintaan.
Ibu Aminah hanya mengangguk mengerti. Malamnya, setelah makan malam, seperti biasa Ibu Aminah berinisiatif mencuci piring. Rika dan Bagas sedang menonton televisi di ruang tengah. Ia melakukannya dengan sangat hati-hati, terutama saat memegang piring-piring baru milik Rika. Namun, entah karena tangannya yang sedikit licin oleh sabun atau karena usianya yang membuat genggamannya tak sekuat dulu, sebuah piring saji yang paling besar terlepas dari tangannya. Pra-aang. Suara keramik pecah yang nyaring itu seolah memecah keheningan malam. Seketika, Ibu Aminah mematung. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia menatap nanar serpihan piring yang berserakan di lantai dapur. Langkah kaki tergesa terdengar dari ruang tengah. Rika muncul di ambang pintu dapur dengan mata membelalak. Wajahnya yang semula santai berubah merah padam saat melihat piring kesayangannya hancur berkeping-keping. "Ya Allah! Piringku!" Pekiknya histeris. Ia tidak bertanya apa Ibu Aminah terluka. Ia tidak peduli. Matanya hanya tertuju pada kehancuran di lantai. Maaf, Endu. Tadi tangan ibu licin." Ucap Ibu Aminah gemetar. Bibirnya keluh. "Maaf?" Ibu bilang maaf. "Ibu tahu nggak ini harganya berapa?" "Jutaan, Bu. Aku bayarnya nyicil." "Kenapa sih ceroboh banget?" amuk Rika. Suaranya melengking tinggi. Bagas datang menyusul. Wajahnya pias. "Ada apa ini?" "Lihat, Mas. Lihat ulah ibumu." Rika menunjuk serpihan piring dengan jari gemetar. "Sudah kubilangkan dia itu pikun. Merepotkan. Cuma bisa merusak. Barang semahal ini dihancurin gitu aja. Bagaimana kalau nanti dia lupa matiin kompor terus rumah ini kebakaran? Kamu masih mau belain dia?" Rika dengan sengaja memutarbalikan sebuah kecelakaan menjadi bukti dari tuduhan-tuduhannya selama ini. Ia menyerang Ibu Aminah bukan lagi sebagai menantu, melainkan sebagai jaksa penuntut yang telah menemukan bukti tak terbantahkan. "Bu, kan sudah Rika bilang hati-hati," ucap Bagas. Nadanya terdengar menyalahkan, terjebak di antara amarah istrinya dan wajah pucat ibunya. "Aku nggak sengaja, Gas." Lirih Ibu Aminah. Air matanya mulai menggenang. Rasa sakit karena dituduh pikun dan ceroboh jauh lebih perih daripada jika kakinya tergores serpihan piring itu. "Sudah. Aku muak," potong Rika. Ia menatap Bagas dengan tajam, memberikan ultimatum dalam tatapannya. "Malam ini juga, kamu harus pilih, Mas. Aku nggak mau lagi tinggal serumah sama orang yang cuma bisa bikin rugi dan membahayakan keluarga kita." Rika lalu berbalik dan masuk ke kamar, membanting pintu dengan keras. Blam! Suara itu seolah menjadi palu hakim yang menjatuhkan vonis untuk Ibu Aminah. Di tengah dapur yang berantakan, di antara serpihan piring mahalnya, Ibu Aminah berdiri terhina, merasa seluruh dunianya ikut hancur berkeping-keping. Alasan itu akhirnya ditemukan. Malam semakin larut, namun tak ada seorang pun di rumah itu yang bisa tidur. Suara isak tangis Rika masih terdengar dari dalam kamar, sesekali diselingi bentakan yang ditujukan pada Bagas. Sementara itu, Ibu Aminah duduk di tepi ranjangnya, memeluk sajadah yang baru ia gunakan untuk sholat. Ia berdoa, memohon kekuatan, namun hatinya sudah bisa menebak akhir dari malam panjang ini. Sekitar tengah malam, pintu kamarnya diketuk pelan. "Bu!" Itu suara Bagas. Suara yang dulu selalu terdengar riang saat memanggilnya, kini terdengar berat dan syarat akan beban. Ibu Aminah membuka pintu. Dilihatnya putra tunggalnya berdiri di sana. Wajahnya kusut dan matanya merah. Ia tak berani menatap wajah ibunya. "Ada apa, Nak?" tanya Ibu Aminah. Suaranya serak. Bagas tak langsung menjawab. Ia menunduk, memainkan ujung kemejanya. "Bu, maafkan Bagas." Hati Ibu Aminah mencelos. Kata, "maaf," itu terdengar seperti sebuah pengantar untuk kalimat yang lebih menyakitkan. "Rika, dia mengancam akan pergi membawa surat-surat rumah ini kalau ibu masih di sini. Dia bilang rumah ini juga haknya." Lanjut Bagas dengan suara bergetar.
Sebuah kebohongan yang ia rangkai untuk menutupi kelemahannya sendiri. Ibu Aminah menatap lekat putranya. Ia mencari sisa-sisa Bagas kecilnya di wajah pria dewasa yang kebingungan itu. Namun yang ia temukan hanyalah ketakutan dan kebimbangan. Jadi, ibu harus pergi? Tanyanya pelan. Pertanyaan itu bukan ledakan amarah, bukan isak tangis. Itu adalah pertanyaan tulus dari seorang ibu yang tak percaya bahwa ia akan diusir oleh darah dagingnya sendiri. Bagas akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Bukan diusir, Bu. Mungkin lebih baik ibu tinggal di tempat lain dulu, untuk sementara. Hanya sampai Rika tenang. Nanti Bagas akan cari kontrakan untuk ibu, ya? Atau ibu bisa tinggal dulu sama Bu Dewi. Bu Dewi, adiknya. Ibu Aminah sudah belasan tahun tak bertemu dengannya. Sejak Dewi sukses di Jakarta dan ia sibuk mengurus suaminya yang sakit-sakitan, komunikasi mereka perlahan renggang hingga akhirnya terputus. Bagas tahu itu, dan ia hanya menggunakan nama adiknya sebagai dalih kosong. Kamu mengusir ibumu sendiri, nak? Ulang Ibu Aminah. Kali ini suaranya bergetar hebat. Pertanyaan itu, yang diucapkan dengan lirih, menghantam Bagas lebih keras daripada tamparan. Wajah Bagas memucat. Ia tak sanggup menjawab. Rasa bersalah dan rasa cinta pada istrinya berperang hebat dalam dirinya. Dan malam itu, rasa takut kehilangan istrinya menang. Tanpa berkata apa-apa lagi, Ibu Aminah berbalik. Ia mengerti. Tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Dengan tangan gemetar, ia membuka lemari tuanya, mengambil tas kain yang biasa ia pakai ke pengajian. Ia memasukkan 2 setel gamis, mukena, dan Al-Quran kecilnya. Hanya itu, harta paling berharga yang ia punya. Saat ia berjalan menuju pintu depan, Rika berdiri di ambang pintu kamarnya, melipat tangan di dada dengan ekspresi kemenangan yang dingin. Ibu Aminah melewatinya tanpa menoleh. Sakit hatinya sudah terlalu dalam untuk sekadar membenci. Di ambang pintu, Bagas menyodorkan beberapa lembar uang ratusan ribu yang sudah lecek. Bu, ini untuk pegangan sementara. Ibu Aminah menatap uang di tangan putranya, lalu menatap wajah putranya. Ia tidak mengambil uang itu. Ia hanya mengulurkan tangannya, menyentuh pipi Bagas untuk terakhir kali. Jaga dirimu baik-baik, nak. Jadilah suami yang baik, bisiknya. Kemudian, ia melangkah keluar dari pintu itu. Pintu yang sama tempat suaminya dulu menggendongnya masuk sebagai pengantin baru. Pintu yang sama tempat ia melepas Bagas pergi ke sekolah setiap pagi. Malam itu, pintu itu tertutup pelan di belakang punggungnya. Suara klik kunci yang diputar dari dalam terdengar seperti titik akhir dari seluruh kehidupannya. Di bawah cahaya rembulan yang pucat, seorang ibu berjalan seorang diri, meninggalkan rumah dan hatinya yang telah hancur. Air matanya mengalir tanpa suara, membasahi jalanan yang sepi. Malam pertama di luar rumah terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Ibu Aminah berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalanan kota yang mulai lengang. Angin malam menusuk tulangnya, sementara hatinya terasa beku. Setiap langkah terasa berat, seolah ia sedang menyeret seluruh kenangan dan pengkhianatan di punggungnya. Ia berakhir di sebuah masjid kecil, menumpang tidur di serambi setelah jamaah subuh pulang. Uang yang akhirnya ia terima dari Bagas, karena putranya itu memaksa memasukkannya ke dalam tasnya, ia gunakan dengan sangat hemat. Cukup untuk membeli nasi bungkus dan air minum. Ia mencoba mencari kamar kos yang murah, namun uangnya sama sekali tidak cukup bahkan untuk uang muka. Setiap kali ditanya KTP dan dari mana asalnya, lidahnya keluh untuk menjawab. Rasa malu menggerogotinya. Seorang pensiunan guru, seorang ibu yang terhormat, kini menjadi gelandangan. Setelah 3 hari terlunta-lunta, uangnya habis. Rasa lapar yang melilit perutnya adalah kenyataan paling brutal yang pernah ia rasakan. Ia duduk di trotoar, memeluk tas kainnya erat-erat, sementara perutnya terus berbunyi. Keputusasaan mulai merayapinya. Dalam kondisi selemah itu, ia melihat seorang bapak tua sedang memunguti botol-botol plastik dari tempat sampah. Siang itu, hujan turun deras.
Ibu Aminah berlari mencari tempat berteduh. Ia mengikuti beberapa orang yang berlari ke arah yang sama, menuju ke bawah sebuah jembatan layang yang besar dan kokoh. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah dunia yang tersembunyi dari gemerlap kota. Di kolong jembatan itu, puluhan orang tinggal. Ada yang sendiri, ada yang berkeluarga. Mereka membangun rumah dari terpal, kardus, dan spanduk bekas. Bau pengap dari sungai yang kotor bercampur dengan asap kendaraan dari atas jembatan. Suara deru mobil dan klakson menjadi musik latar yang tak pernah berhenti. Seorang wanita paruh baya menegurnya. "Baru, Bu? Berteduh saja dulu di sini. Hujannya awet." Ibu Aminah hanya mengangguk kaku. Ia duduk di sudut yang agak kering, memeluk lututnya. Rasa dingin, lapar, dan putus asa bercampur menjadi satu. Inikah akhir dari hidupnya? Dari seorang ibu yang dihormati, menjadi penghuni kolong jembatan? Malam itu, ia tidak bisa tidur. Suara lalu lintas di atasnya, obrolan para penghuni lain, dan tangis seorang bayi membuatnya terus terjaga. Ia menatap langit-langit jembatan yang terbuat dari beton dingin, lalu memandang hijabnya yang mulai kotor dan lusuh. Dalam kegelapan itu, ia menangis tanpa suara. Menangisi nasibnya, menangisi putranya, dan menangisi dirinya sendiri. Esok paginya, saat matahari pertama kali menyinari sela-sela jembatan, Ibu Aminah terbangun karena perutnya yang kembali keroncongan. Ia melihat sekeliling. Kehidupan di kolong jembatan sudah dimulai. Ada yang bersiap pergi memulung, ada yang mengamen, ada yang sekadar duduk termangu. Tidak ada kemewahan, tidak ada kenyamanan. Yang ada hanyalah perjuangan untuk bertahan hidup dari satu hari ke hari berikutnya. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Ibu Aminah berdiri. Ia mengambil sebuah kantong plastik bekas yang tergeletak di dekatnya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Jika ia ingin makan hari ini, ia harus membuang jauh-jauh harga dirinya. Dengan langkah berat, ia berjalan keluar dari kolong jembatan, memulai hidup barunya. Rumah barunya kini adalah kolong jembatan, dan pekerjaannya adalah apapun yang bisa membuatnya bertahan. Kejatuhannya telah sempurna. Ia kini berada di titik terendah dalam hidupnya. Hari pertama menjadi seorang pemulung adalah hari terpanjang dalam hidup Ibu Aminah. Matahari terasa lebih menyengat, tatapan orang-orang terasa lebih tajam, dan bau busuk dari tempat sampah terasa lebih menusuk. Tangannya yang dulu terbiasa memegang kapur tulis dan buku pelajaran, kini gemetar saat pertama kali mengaduk-aduk tumpukan sampah untuk mencari botol plastik atau kardus bekas. Setiap kali seseorang melintas, ia akan menarik hijabnya lebih rendah, berharap wajahnya yang berkerut karena malu dan sedih bisa tersembunyi. Ia belajar dengan cepat bahwa jalanan memiliki hukumnya sendiri. Siang itu, saat ia menemukan beberapa kardus tebal di belakang sebuah ruko, seorang pria bertubuh kurus dengan tato di lengannya menghampirinya. "Hei, Ibu, itu lapak saya," hardiknya dengan kasar. Ibu Aminah terkejut dan mundur ketakutan. Maaf, saya tidak tahu." "Sekarang jadi tahu, kan? Pergi sana. Cari tempat lain." Usir pria itu sambil merebut karung goni kecil dari tangan Ibu Aminah. Dengan hati yang menciut, ia berjalan pergi. Ia tidak hanya lapar dan lelah, tapi juga ketakutan. Ternyata, bahkan di tingkat paling bawah sekalipun, ada teritori dan kekuasaan. Saat ia duduk termenung di tepi jalan, seorang bapak tua yang juga membawa karung menghampirinya. Wajahnya legam terbakar matahari, namun sorot matanya teduh. "Jangan di situ, Bu. Itu daerahnya si Jalu, preman sini," kata bapak itu pelan. "Ibu orang baru, ya? Ikut saya saja. Kita cari di komplek perumahan. Biasanya lebih aman." Itu adalah kebaikan pertama yang ia terima di dunia barunya. Ibu Aminah mengangguk lemah, bersyukur dalam hati. Bapak itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Karta. Ia mengajari Ibu Aminah cara membedakan jenis plastik yang harganya lebih mahal, di mana pengepul yang jujur berada, dan jam berapa truk sampah biasa mengangkut harta karun mereka.
Sore harinya, dengan tubuh pegal dan pakaian yang semakin kotor, Ibu Aminah berhasil mengumpulkan cukup banyak botol plastik. Pak Karta mengantarnya ke pengepul. Tumpukan botol itu dihargai Rp12.000. Saat menerima lembaran uang yang lusuh itu, perasaan Ibu Aminah campur aduk. Ada rasa hina yang menyayat. Namun di sisi lain, ada setitik rasa lega yang aneh. Uang ini adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Uang ini adalah tiketnya untuk makan malam ini. Dengan uang itu, ia membeli sebungkus nasi dengan lauk tempe orek dan sedikit sayur. Ia memakannya di sudut kolong jembatan, di atas alas koran bekas. Setiap suap nasi terasa begitu berharga. Itu adalah makanan paling tidak enak yang pernah ia makan. Namun juga paling nikmat karena ia tahu rasanya berjuang untuk mendapatkannya. Malam itu, saat berbaring di atas kardus, ia menatap langit-langit beton di atasnya. Doanya bukan lagi memohon agar Bagas menjemputnya, melainkan memohon agar Tuhan memberinya kekuatan untuk menghadapi hari esok. Hijabnya yang dekil menjadi saksi bisu, betapa berat imannya diuji di kerasnya jalanan. Hubungan Ibu Aminah dan Pak Karta perlahan tumbuh menjadi persahabatan yang tulus, sebuah ikatan yang lahir dari penderitaan yang sama. Pak Karta, yang ternyata adalah mantan buruh pabrik yang terkena PHK massal bertahun-tahun lalu, melihat sosok yang rapuh namun tegar dalam diri Ibu Aminah. Ia merasa iba, sekaligus hormat. Ibu ini kelihatannya orang baik-baik, orang terpelajar. Kenapa bisa sampai di sini? Tanya Pak Karta suatu sore saat mereka beristirahat di bawah pohon rindang, berbagi sebotol air mineral. Ibu Aminah hanya tersenyum getir. Ceritanya panjang, Pak. Anggap saja saya sedang tersesat. Ia tak sanggup menceritakan aib bahwa ia dibuang oleh anaknya sendiri. Pak Karta mengerti. Ia tidak bertanya lebih jauh. Di jalanan, masa lalu itu tidak penting, Bu. Yang penting bagaimana kita bisa melihat matahari terbit besok. Nasihat sederhana itu menjadi pegangan bagi Ibu Aminah. Ia mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Bangun sebelum fajar, sholat subuh di dekat pancuran air umum, lalu mulai menyusuri jalanan bersama Pak Karta. Mereka saling menjaga. Jika Ibu Aminah diganggu, Pak Karta akan pasang badan. Jika Pak Karta sakit batuk, Ibu Aminah akan membelikannya obat batuk sachet termurah di warung. Kehadiran Ibu Aminah yang santun dan pendiam juga perlahan diterima oleh komunitas kecil di kolong jembatan. Awalnya mereka curiga, namun melihat kegigihan dan kelembutannya, mereka mulai bersimpati. Para ibu muda yang tinggal di sana kadang menitipkan anak mereka yang masih balita padanya saat mereka pergi bekerja. Mereka melihat sorot keibuan yang tak pernah pudar di matanya. Mereka mulai memanggilnya Bu Hajah, sebuah panggilan hormat yang terasa ironis di tengah lingkungan yang kumuh itu, namun tulus dari hati mereka. Suatu senja, saat langit di ufuk barat berwarna jingga, Ibu Aminah dan Pak Karta duduk di tepi sungai, memandangi pantulan cahaya di air yang keruh. Mereka baru saja menjual hasil pulungan hari itu dan membeli 2 gelas kopi hitam panas dari pedagang keliling. Kadang, pemandangan dari sini tidak kalah indah ya, Bu, gumam Pak Karta. Ibu Aminah mengangguk. Allah Maha Adil, Pak. Dia masih sisakan keindahan untuk bisa dinikmati oleh siapa saja, bahkan oleh orang seperti kita. Di tengah kepulan asap kopi yang hangat, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ibu Aminah merasakan ketenangan. Ia memang telah kehilangan rumah, harta, dan kasih sayang anaknya. Namun di tempat paling rendah ini, ia justru menemukan sesuatu yang lain, persahabatan, ketulusan, dan kekuatan untuk menghargai hal-hal kecil. Ia tidak lagi hanya bertahan hidup, ia mulai benar-benar hidup dalam perjuangannya. Ratusan kilometer jauhnya, di sebuah gedung pencakar langit di Jakarta, Dewi sedang menatap foto lama di mejanya. Foto hitam putih yang menunjukkan dirinya dan seorang perempuan muda berhijab yang tersenyum cerah. Kakaknya, Aminah. Sudah hampir lebaran, dan entah kenapa, rasa rindu dan khawatir pada kakaknya terasa begitu menyesakkan tahun ini. Bertahun-tahun mereka kehilangan kontak.
Kesibukannya membangun kerajaan bisnis dan kegagalan Aminah beradaptasi dengan teknologi membuat mereka terpisah oleh jarak dan waktu. Sudah berapa lama kita tidak bicara, Mbak Q? Gumamnya pada foto itu. Rasa khawatir itu mendorongnya untuk bertindak. Ia mencoba menelepon nomor ponsel lama milik Aminah, nomor yang ia simpan di buku kontak lamanya. Seperti dugaannya, hanya suara operator yang menjawab. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Perasaan tidak enak menjalari hatinya. Ia memanggil asisten pribadinya yang paling ia percaya, seorang pemuda cekatan bernama Reza. Reza, saya mau kamu pergi ke kota asal saya. Perintah Dewi dengan nada tegas. Cari kakak saya. Namanya Aminah. Ini alamat rumahnya yang dulu. Jangan pulang sebelum kamu ketemu dia atau setidaknya dapat kabar yang jelas tentang kondisinya. Bawa kabar baik untuk saya. Reza mengangguk patuh dan segera berangkat keesokan harinya. Namun, apa yang ia temukan jauh dari kabar baik. Rumah sederhana berhalaman melati itu kini dihuni oleh keluarga lain. Mereka mengaku baru membelinya 3 bulan yang lalu dari seorang pria bernama Bagas. Putranya Bu Aminah, Pak, kata si pemilik rumah baru. Reza mencoba bertanya pada tetangga sekitar. Beberapa dari mereka menatapnya dengan curiga. Namun seorang ibu tua yang sedang menyapu halaman bersedia bercerita. Kasihan, Bu Aminah itu. Orangnya baik sekali. Sabar. Sejak menantunya si Rika itu tinggal di situ, hidupnya jadi susah. Sering kami dengar ada ribut-ribut. Cerita si ibu dengan nada berbisik. Tiba-tiba saja beberapa bulan lalu rumahnya dijual. Katanya Bu Aminah dibawa putranya pindah keluar kota. Tapi ada juga yang bilang beliau pergi begitu saja. Kami tidak ada yang tahu pasti. Reza menemui jalan buntu. Ia mencoba mencari data Bagas dan Rika. Namun mereka seolah lenyap. Nomor telepon mereka pun tidak bisa dihubungi. Dengan berat hati, Reza melaporkan hasilnya pada Dewi. Tidak ada jejak, Bu. Rumahnya sudah dijual oleh putranya. Para tetangga tidak tahu kemana Bu Aminah pergi. Mendengar laporan itu, dunia Dewi seolah runtuh. Kekhawatirannya berubah menjadi kepanikan. Kakaknya, seorang janda tua yang lugu, hilang tanpa jejak. Kemana Bagas membawanya? Atau lebih buruk lagi, apakah Bagas meninggalkannya? Berbagai skenario mengerikan berkelebat di kepalanya. Amarah pada keponakannya dan rasa bersalah pada dirinya sendiri karena telah lalai menjaga komunikasi dengan kakaknya, bercampur menjadi satu. Siapkan mobil. Besok saya akan ke sana sendiri, desis Dewi. Matanya menyiratkan tekad yang membara. Ia tidak akan menyerah. Ia akan menemukan kakaknya, apapun yang terjadi. Kunjungan Dewi ke kota kelahirannya dipenuhi kegelisahan. Ia sudah menyuruh Reza untuk menyebarkan informasi dan bertanya ke setiap sudut kota. Namun hasilnya nihil. Aminah seolah hilang di telan bumi. Di tengah keputusasaannya, Dewi harus menghadiri sebuah pertemuan bisnis penting dengan klien di kota itu. Sebuah janji yang tak bisa ia batalkan. Sore itu, dalam perjalanan pulang dari pertemuan, mobil Alphard hitamnya yang mewah terjebak dalam kemacetan parah di jalan yang melintasi sungai besar. Hujan gerimis baru saja reda, membuat udara terasa lembab dan jalanan becek. Sambil menunggu mobil bergerak, pandangan Dewi menyapu keluar jendela. Matanya tertumbuk pada pemandangan kumuh di bawah jembatan layang. Sekelompok orang, para pemulung, sedang beristirahat di antara tumpukan barang bekas. Hatinya terenyuh. Campuran antara iba dan rasa tidak nyaman. Lalu, matanya terpaku pada satu sosok. Seorang wanita tua, tubuhnya bungkuk, sedang memunguti botol-botol plastik di tepi jalan dengan susah payah. Pakaiannya lusuh dan kotor. Namun, ada sesuatu pada sosok itu. Cara ia mengenakan hijabnya yang sudah kusam, meskipun miring dan tak rapi, terasa begitu familiar. Wanita itu lalu berbalik sejenak untuk menghindari genangan air, memperlihatkan sisi wajahnya. Jantung Dewi serasa berhenti berdetak. Wajah itu lebih tirus, lebih kuyu, dan penuh gurat penderitaan. Tapi ia tidak mungkin salah. Garis hidung itu,
Sorot mata yang sabar itu. Reza, hentikan mobilnya. Berhenti sekarang juga. Perintah Dewi dengan suara bergetar. Tapi Bu, di tengah jalan. Berhenti. Bentaknya. Reza segera menepikan mobilnya. Menimbulkan suara klakson protes dari kendaraan di belakang. Tapi Dewi tidak peduli. Ia membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Tak menghiraukan becek dan bau tak sedap dari pinggir jalan. Hatinya berdebar begitu kencang seolah akan meledak. Ia berjalan mendekat. Matanya tak lepas dari sosok itu. Semakin dekat, semakin jelas. Keyakinannya semakin kuat. Mbak. Suaranya tercekat. Ia mencoba memanggil lagi, lebih keras. Mbak Aminah. Wanita tua itu berhenti bergerak. Ia mengangkat kepalanya perlahan. Nama itu, sebuah panggilan dari masa lalu yang hampir ia lupakan. Ia menyipitkan mata. Mencoba mengenali wanita elegan berpenampilan mahal yang berjalan ke arahnya dengan air mata berlinang. Wajahnya lebih tua, lebih tegas. Namun sorot mata itu, mata yang sama dengan adik kecilnya yang dulu sering ia gendong. Dewi? Bisiknya tak percaya. Suaranya nyaris tak terdengar. Itu sudah cukup. Dewi berlari dan langsung memeluk tubuh kakaknya yang ringkih. Ia tak peduli pada pakaian yang kotor. Pada bau keringat dan sampah. Ia hanya memeluknya erat, seolah takut kakaknya akan hilang lagi. Tangisnya pecah seketika. Ya Allah, Mbak Yu, apa yang terjadi padamu? Kenapa bisa begini? Isak Dewi di bahu kakaknya. Ibu Aminah, yang masih diliputi syok, akhirnya ikut menangis. Tangis yang melepaskan semua beban, rasa sakit, malu, dan keputusasaan yang ia pendam selama berbulan-bulan. Di tengah hiruk-pikuk jalanan, di antara tatapan heran para pengguna jalan dan penghuni kolong jembatan, dua saudara yang terpisah puluhan tahun itu akhirnya bertemu kembali dalam sebuah pelukan yang mengharukan. Takdir telah mempertemukan mereka di tempat yang paling tak terduga. Dengan tekad yang membara, Dewi menuntun kakaknya yang masih gemetar menuju mobil. Ia membukakan pintu untuknya, seolah sedang melayani seorang ratu. Tak peduli tatapan bingung Pak Karta dan penghuni kolong jembatan lainnya yang melihat salah satu dari mereka masuk ke dalam mobil mewah. Jalan, Reza, ke hotel terbaik di kota ini. Perintah Dewi tegas. Perjalanan singkat itu terasa surreal bagi Ibu Aminah. Ia duduk di atas jok kulit yang empuk dan dingin, mencium aroma parfum mahal yang menguar di dalam mobil. Ia melihat pantulan dirinya di kaca jendela yang gelap. Seorang wanita tua yang kotor dan berantakan. Rasanya begitu kontras, begitu salah. Ia menarik tangannya yang kotor dari sandaran kursi, takut mengotorinya. Setibanya di lobi Hotel Bintang 5, semua mata tertuju pada mereka. Pada Dewi yang elegan dan pada Ibu Aminah yang tampak seperti gelandangan. Namun, tatapan tajam Dewi membuat para staf hotel tak berani berkomentar. Mereka langsung menuju Presidential Suite yang sudah dipesan Reza lewat telepon. Begitu pintu suite terbuka, Ibu Aminah terpana. Ruangan itu lebih besar dari seluruh rumahnya dulu. Karpetnya tebal dan lembut. Lampunya berkilauan seperti kristal. Dan di balik jendela kaca raksasa terhampar pemandangan kota yang gemerlap. Ia melangkah masuk dengan ragu. Lalu berhenti di depan sebuah cermin besar. Ia menatap lekat-lekat bayangan di cermin. Wanita itu, dengan hijab lepek, wajah penuh debu, dan tatapan mata yang kosong, adalah dirinya. Kenyataan itu menghantamnya begitu keras hingga kakinya lemas. Ia terduduk di lantai dan kembali menangis. Kali ini tangisan kepedihan atas dirinya sendiri. Dewi berlutut di sampingnya, memeluknya lagi. Sudah, Mbak, sudah. Semua sudah berakhir. Malam itu, Dewi merawat kakaknya dengan tangannya sendiri. Ia membantu Ibu Aminah mandi di kamar mandi marmer yang mewah. Air hangat yang mengalir seolah ikut meluruhkan sebagian dari penderitaan fisiknya. Dewi menyisir rambut kakaknya yang sudah memutih. Lalu memakaikannya gaun tidur sutra lembut yang baru saja dibelikan oleh Reza. Di atas tempat tidur ukuran raja yang empuk, dengan secangkir teh jahe hangat di tangan, Ibu Aminah akhirnya menceritakan segalanya.
Cerita itu mengalir seperti air bah yang jebol. Tentang perlakuan Rika, tentang kelemahan Bagas, tentang insiden piring pecah yang menjadi puncak segalanya. Ia bercerita tentang bagaimana ia diusir di tengah malam oleh putranya sendiri, tentang hari-hari pertama di jalanan, hingga bagaimana ia belajar memulung untuk bertahan hidup. Dewi mendengarkan setiap kata dengan rahang mengeras dan kepalan tangan yang memutih. Amarah yang membara dan kesedihan yang mendalam bergejolak di dalam dadanya. Amarah pada Bagas dan Rika yang begitu tega, dan kesedihan yang tak terkira membayangkan penderitaan kakaknya. Mereka akan membayar semua ini, Mbak. Aku janji, desis Dewi. Matanya berkilat marah. Ibu Aminah hanya menggeleng lemah. Sudahlah, Wai. Aku hanya ingin tenang. Mbak Yu akan mendapatkan lebih dari sekadar ketenangan. Janji Dewi. Penderitaanmu sudah berakhir. Mulai detik ini, aku yang akan menjagamu. Aku akan pastikan sisa hidupmu dipenuhi kebahagiaan dan kehormatan yang telah mereka rampas. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Ibu Aminah tertidur di atas kasur yang empuk, di dalam ruangan yang hangat dan aman. Tubuhnya rileks, namun jiwanya masih gelisah. Ia telah diselamatkan dari neraka jalanan. Namun saat ia memejamkan mata, sebuah air mata tetap mengalir di pipinya. Luka fisik mungkin bisa disembuhkan, tapi luka di hatinya sebagai seorang ibu yang dibuang masih menganga begitu dalam. Badai telah berlalu, namun sisa-sisa kehancurannya masih terasa. Beberapa hari di hotel mewah telah mengembalikan warna pada wajah Ibu Aminah. Pakaiannya kini bersih dan baru, gamis-gamis sederhana dari katun pilihan Dewi, dan nutrisi dari makanan yang teratur membuat tubuhnya terasa lebih bertenaga. Namun, sorot matanya masih menyimpan kabut kesedihan. Ia lebih banyak diam, seolah jiwanya masih tertinggal di kolong jembatan yang dingin itu, mencoba memahami lompatan takdir yang begitu drastis. Pagi itu, Dewi datang dengan senyum cerah. Ayo, Mbak Yu, kita jalan-jalan. Aku punya kejutan. Ibu Aminah hanya menurut. Mereka masuk ke dalam mobil yang sama yang telah menyelamatkannya. Melaju meninggalkan pusat kota menuju sebuah kawasan perumahan yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Gerbangnya tinggi menjulang, dijaga oleh satpam berseragam gagah. Di dalamnya, rumah-rumah megah berbaris rapi di jalanan aspal yang mulus tanpa satu pun lubang. Setiap rumah memiliki taman yang terawat sempurna, seolah tak sehelai daun pun diizinkan gugur sembarangan. Mobil berhenti di depan sebuah rumah modern 2 lantai yang didominasi warna putih dan abu-abu. Dindingnya dihiasi jendela-jendela besar, dan sebuah taman minimalis dengan pohon Kamboja Bali menyambut di halaman depan. Kita mampir ke rumah siapa, Wai? Tanya Ibu Aminah. Dewi tersenyum, lalu menatap kakaknya dengan lembut. Ini bukan rumah siapa-siapa. Ini rumah Mbak Yu sekarang. Ibu Aminah tertegun. Mulutnya sedikit terbuka, tak mampu berkata-kata. Ia menatap rumah itu, lalu menatap adiknya, mencari tanda-tanda bahwa Dewi hanya bercanda. Tapi yang ia lihat adalah kesungguhan. Dewi menggandeng tangannya, menuntunnya masuk melewati pintu kayu jati yang tinggi. Begitu masuk, hawa dingin dari pendingin ruangan menyambutnya. Lantainya terbuat dari marmer yang berkilauan, langit-langitnya tinggi, dan sebuah tangga melayang tampak elegan menuju lantai 2. Perabotannya serba baru, masih beraroma toko. Sofa besar berwarna krem, meja kaca, dan sebuah dapur bersih dengan peralatan canggih yang tampak seperti datang dari masa depan. Ini terlalu bagus, Wai. Bisik Ibu Aminah. Suaranya gemetar. Ia menyentuh permukaan meja makan yang dingin dan halus dengan ujung jarinya, seolah takut meninggalkan bekas. Terlalu besar untukku sendiri. Justru karena sendiri, Mbak Yu harus tinggal di tempat yang nyaman dan aman, sahut Dewi. Di belakang ada kolam renang kecil untuk relaksasi. Dan aku sudah siapkan asisten rumah tangga. Namanya Bei Lastri. Dia akan bantu semua keperluan Mbak Yu. Jadi Mbak Yu tidak perlu capek-capek lagi. Setiap kata Dewi, yang dimaksudkan untuk menghibur, justru terasa semakin membebani hati Ibu Aminah.
Kemewahan ini terasa begitu asing, begitu berlebihan. Rumah ini lebih mirip museum daripada sebuah hunian. Ia teringat rumah lamanya yang sederhana, yang setiap sudutnya menyimpan cerita. Di sini, dinding-dinding putih yang bisu ini hanya menawarkan kekosongan. Malam itu, setelah Dewi pulang, Ibu Aminah berdiri sendirian di tengah ruang keluarga yang luas. Gema langkahnya sendiri terdengar begitu jelas. Ia menatap bayangannya di jendela besar yang gelap. Bayangan seorang wanita tua berhijab di tengah istana yang megah, namun terlihat begitu kecil dan kesepian. Keesokan harinya, Bei Lastri, seorang wanita seusianya yang pendiam dan efisien, sudah mulai bekerja. Ia memasak, membersihkan rumah, dan melayani semua kebutuhan Ibu Aminah dengan sangat sopan. Namun, kesopanan itu menciptakan jarak. Ibu Aminah merasa seperti seorang majikan, sebuah peran yang tidak pernah ia inginkan. Siang itu, Dewi datang kembali. Kali ini ia membawa sebuah map kulit berwarna hitam. Wajahnya tampak serius. "Mbak Yu, ada hal penting yang harus kita bicarakan," katanya sambil duduk di sofa empuk di seberang kakaknya. Ia membuka map itu dan mengeluarkan sebuah buku tabungan baru serta kartu ATM yang masih menempel di kertasnya. Ia menyerahkannya pada Ibu Aminah. "Ini, untuk Mbak Yu." Ibu Aminah menerimanya dengan ragu. Ia membuka buku tabungan itu. Matanya yang sudah sedikit rabun menyipit, mencoba membaca deretan angka yang tercetak di sana. Saat ia berhasil membacanya, tangannya langsung gemetar hebat. Buku tabungan itu nyaris jatuh dari genggamannya. 5 miliar rupiah. 5 miliar rupiah. Angka nol yang begitu banyak itu seolah berputar-putar di kepalanya. Ia menatap Dewi dengan mata terbelalak. Napasnya tercekat. Ini uang apa? Wai? Kamu tidak sedang bercanda, kan?" tanyanya dengan suara serak. "Pasti ada yang salah cetak." Dewi menggeleng. Senyumnya menyiratkan kepuasan. "Tidak ada yang salah, Mbak Yu. Itu uangmu. Anggap saja ini jaminan hari tua. Ganti rugi atas semua penderitaan dan air mata yang sudah Mbak Yu keluarkan. Aku tidak mau Mbak Yu bergantung pada siapapun lagi di dunia ini, bahkan padaku sekalipun. Uang ini adalah simbol kebebasan dan keamananmu." Alih-alih merasa bahagia, dada Ibu Aminah justru terasa sesak. Air matanya luruh tanpa bisa ia kendalikan. Ini bukan tangis bahagia. Ini adalah tangis syok. Tangis seorang manusia sederhana yang tiba-tiba dihadapkan pada kekayaan yang tak pernah terbayangkan. "Kenapa kamu lakukan ini, Wai?" isaknya. "Seumur hidup, Mbak Yu tidak pernah pegang uang sebanyak ini. Mbak Yu tidak pantas menerimanya. Ini terlalu banyak. Aku takut." Rasa takut. Itulah yang paling dominan ia rasakan. Takut pada tanggung jawab, takut pada perubahan, takut kehilangan dirinya yang sederhana di tengah gelimang harta. Kekayaan ini terasa seperti sebuah batu besar yang diletakkan di atas pundaknya yang sudah rapuh. Dewi memeluk kakaknya. "Jangan takut. Mbak Yu pantas mendapatkan ini semua. Bahkan lebih. Gunakan uang itu untuk apapun yang Mbak Yu inginkan. Untuk membeli kebahagiaanmu kembali." Setelah adiknya pulang, Ibu Aminah duduk termenung selama berjam-jam, memandangi buku tabungan di atas meja. Angka 5 miliar itu terasa seperti sebuah dinding tinggi yang memisahkannya dari kehidupannya yang dulu. Dewi bilang uang itu untuk membeli kebahagiaan. Tapi Ibu Aminah sama sekali tidak tahu di mana kebahagiaan itu dijual, dan berapa harganya. Minggu-minggu pertama di rumah baru adalah masa adaptasi yang canggung dan penuh kebingungan bagi Ibu Aminah. Ia merasa seperti seorang aktris yang dipaksa memainkan peran dalam sebuah drama yang naskahnya tidak ia mengerti. Setiap pagi, Bei Lastri sudah menyiapkan sarapan mewah di atas meja makan yang bisa menampung 10 orang. Roti gandum, salad buah, jus segar. Ibu Aminah seringkali hanya mengaduk-aduknya. Hatinya merindukan nasi uduk atau bubur ayam sederhana dari warung di dekat rumah lamanya. Ia rindu memasak. Namun, saat ia mencoba masuk ke dapur, Bei Lastri akan dengan sopan mencegahnya. "Biar saya saja, Bu.
Nanti ibu kecipratan minyak. Dapur modern itu sendiri adalah sebuah misteri. Kompor induksi tanpa api, oven microwave dengan puluhan tombol, dan mesin pencuci piring yang lebih rumit dari mesin tik lamanya. Ia merasa bodoh dan tidak berguna. Rasa sepi adalah musuh terbesarnya. Di kolong jembatan, ia selalu dikelilingi suara dan manusia. Di sini, di istananya yang sunyi, satu-satunya suara adalah dengung pendingin ruangan dan detak jam dinding. Tetangga di kanan kirinya seolah tak berwujud, tersembunyi di balik tembok tinggi dan gerbang otomatis. Tidak ada lagi obrolan ringan dengan tukang sayur atau sapaan hangat dari tetangga yang lewat. Namun, perlahan, karakter asli Ibu Aminah yang tak bisa dipadamkan oleh kemewahan mulai muncul. Ia mulai melakukan pemberontakan-pemberontakan kecil. Suatu pagi, ia bangun lebih awal dari Bay Lastri dan menyeduh kopi tubruknya sendiri, memenuhi dapur mewah itu dengan aroma kopi yang membumi. Ia juga mulai rajin keluar ke taman, bukan untuk duduk di kursi santai, melainkan untuk mengobrol dengan Pak Ujang, si tukang kebun. Ia bertanya tentang cara merawat mawar dan melati, bahkan ikut mencabuti rumput liar dengan tangannya sendiri. Puncaknya adalah saat makan siang. Ketika Bay Lastri menyajikan makanan di meja makan yang besar itu, Ibu Aminah justru membawa piringnya dan duduk di dapur. "Bay, Pak Ujang, dan kamu, Pak Satpam, ayo makan di sini bareng Ibu," ajaknya. Mereka bertiga terkejut dan menolak dengan halus, merasa tidak pantas. Tapi Ibu Aminah bersikeras. Makanan ini terlalu banyak untuk Ibu sendiri. Akan lebih nikmat kalau dimakan bersama-sama. Akhirnya mereka menurut. Untuk pertama kalinya, meja makan di dapur kecil itu terisi oleh obrolan dan tawa. Bay Lastri bercerita tentang anaknya di kampung, dan Pak Ujang mengeluh tentang harga pupuk. Di momen itu, di tengah kebersamaan yang sederhana, Ibu Aminah akhirnya merasa sedikit seperti di rumah. Ia sadar, kemewahan telah memberinya kenyamanan, tapi kebahagiaan sejatinya tetap terletak pada hubungan antar manusia. Memasuki musim hujan, langit lebih sering berwarna kelabu. Setiap kali petir menyambar dan hujan turun deras, pikiran Ibu Aminah selalu melayang ke kolong jembatan. Ia membayangkan dingin yang meresap menembus kardus, angin yang membawa tempias air hujan, dan perut yang lapar di tengah malam yang basah. Rasa nyaman dan hangat dari selimut tebal di kamarnya tiba-tiba terasa seperti sebuah dosa. Rasa bersalah menggerogotinya. Suatu malam, ia tidak bisa tidur. Bayangan wajah Pak Karta yang batuk-batuk, dan wajah lesu anak-anak di kolong jembatan terus menghantuinya. Ia tak bisa lagi hanya duduk diam menikmati kemewahannya. Ia harus melakukan sesuatu. Keesokan paginya, ia memanggil sopir pribadi yang disediakan Dewi untuknya, seorang pemuda sopan bernama Dodi. "Pak Dodi, tolong antarkan saya ke ATM, lalu ke pasar induk," pintanya dengan tekad yang bulat. Di mesin ATM, tangannya gemetar saat memasukkan kartu untuk pertama kalinya. Ia menarik uang beberapa juta rupiah. Uang itu terasa panas di tangannya. Kemudian, mereka pergi ke pasar. Bukan ke supermarket mewah, melainkan ke pasar tradisional yang ramai dan becek. Di sana, ia memborong puluhan karung beras ukuran 5 kilogram, berdus-dus mie instan, minyak goreng, gula, dan puluhan selimut tebal. Setelah itu, ia mampir ke sebuah warteg besar dan memesan 100 bungkus nasi rames lengkap dengan lauknya. Mobil Alphard yang biasanya hanya membawa tas belanja dari butik mahal itu kini penuh sesak dengan sembako. "Sekarang, tolong antarkan saya ke jalan dekat jembatan layang di tepi sungai," perintahnya pada Dodi yang tampak kebingungan namun tetap patuh. Mereka berhenti tak jauh dari kolong jembatan. Ibu Aminah tidak turun. Hatinya belum cukup kuat untuk menampakkan diri di sana. Takut dianggap pamer atau sombong. "Pak Dodi, tolong bagikan semua ini kepada orang-orang di bawah jembatan itu," pintanya. "Bilang saja ini sedekah dari hamba Allah. Dan tolong carikan bapak tua bernama Pak Karta. Berikan tas ini khusus untuk beliau." Di dalam tas itu, selain sembako, ia telah menyelipkan beberapa lembar uang ratusan ribu dan sebuah jaket tebal yang baru. Dari dalam mobil,
Dengan kaca yang sedikit terbuka, Ibu Aminah menyaksikan Dodi membagikan bantuan itu. Ia melihat wajah-wajah terkejut yang berubah menjadi senyum haru. Ia melihat mereka berkerumun, mengucapkan syukur. Dan ia melihat Pak Karta menerima tas darinya, menatap isinya dengan mata berkaca-kaca. Saat itu, sebuah kehangatan yang jauh melebihi kehangatan selimut sutranya menjalar di seluruh tubuh Ibu Aminah. Beban di dadanya terangkat. Air matanya kembali menetes. Namun kali ini adalah air mata kelegaan dan kebahagiaan. Ia akhirnya menemukan cara menggunakan hartanya. Bukan untuk membeli barang mewah, tapi untuk berbagi kelegaan. Di hari itu, ia bukan lagi korban yang dikasihani atau orang kaya baru yang canggung. Ia telah menemukan kembali tujuannya, menjadi berkah bagi sesama. Bantuan tak terduga itu menjadi buah bibir di kalangan penghuni kolong jembatan. Mereka menyebutnya sebagai keajaiban. Pasti ada malaikat yang kasihan sama kita, kata mereka. Cerita tentang sebuah mobil mewah yang datang dan membagikan makanan serta selimut dari seorang ibu hajah yang dermawan menyebar dari mulut ke mulut. Salah seorang pemuda yang tinggal di sana, yang kebetulan memiliki ponsel pintar dengan sisa kuota internet, merekam kejadian itu. Videonya goyang dan buram, namun cukup jelas menunjukkan sebuah mobil Alphard hitam dan seorang sopir yang sedang membagikan bantuan. Ia mengunggahnya ke sebuah grup Facebook komunitas kotanya dengan judul "Rejeki Tak Terduga. Dermawan misterius bagikan sembako untuk warga kolong jembatan." Unggahan itu dengan cepat mendapat banyak respons. Ratusan orang menyukai dan membagikannya. Sebuah portal berita lokal bahkan mengangkatnya menjadi sebuah artikel singkat, menjulukinya "Aksi Mulia, Malaikat Berhijab, di Tengah Kota." Di sisi lain kota, di sebuah rumah kontrakan sempit dan pengap, Rika sedang menatap layar ponselnya dengan putus asa. Usaha warung kelontong yang mereka buka setelah menjual rumah Ibu Aminah bangkrut total karena salah urus. Mereka kini terlilit utang pada rentenir yang bunganya mencekik leher. Setiap hari diisi dengan pertengkaran dengan Bagas mengenai uang. Saat sedang menggulir lini masa media sosial untuk mengalihkan pikiran, sebuah berita yang dibagikan temannya menarik perhatiannya. Malaikat berhijab. Ia mendengus sinis. Namun, saat melihat foto yang menyertai artikel itu, jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Fotonya buram, diambil dari kejauhan. Menunjukkan seorang wanita berhijab yang sedang memberikan instruksi pada sopir dari dalam mobil yang pintunya sedikit terbuka. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi postur tubuhnya, cara hijabnya terpasang terasa familiar. Kok kayak? Gumamnya, matanya menyipit. Ah, nggak mungkin. Paling orang kaya lain yang cari muka. Ia mencoba mengabaikannya, namun bayangan itu terus menempel di benaknya. Sebuah kemungkinan yang terasa mustahil namun menggelitik mulai tumbuh di dalam kepalanya yang dipenuhi keputusasaan. Mungkinkah mertuanya yang ia buang itu kini justru menjadi malaikat dermawan yang sedang viral? Ia tertawa getir. Sungguh sebuah ide yang konyol. Namun, benih kecurigaan dan harapan itu kini telah tertanam. Benih kecurigaan yang tertanam di benak Rika tumbuh subur, disirami oleh keputusasaan. Ia menjadi terobsesi dengan berita, malaikat berhijab, itu. Setiap hari ia membuka kembali artikel berita lokal tersebut, menatap lekat-lekat foto buram wanita di dalam mobil mewah, mencoba mencari kepastian. Baginya, ini bukan lagi sekadar berita viral, melainkan sebuah lotre yang mungkin bisa mengubah nasibnya. Nggak mungkin, Rick. Ibu mana punya uang sebanyak itu? Kamu ini sudah stres karena utang sampai menghayal. Cibir Bagas saat Rika pertama kali mengutarakan teorinya. Pikirkan, Mas. Sejak ibu pergi, kita tidak pernah tahu kabarnya. Lalu tiba-tiba muncul berita ini. Postur tubuhnya mirip sekali. Desak Rika tak mau kalah. Kegigihan Rika yang didorong oleh lilitan utang membuatnya tak menyerah. Ia terus mencari informasi. Beberapa hari kemudian, portal berita yang sama memuat artikel lanjutan karena topik itu masih hangat diperbincangkan. Wartawan mereka berhasil mewawancarai beberapa penghuni kolong jembatan.
Salah satunya adalah Pak Karta. Dalam artikel itu, Pak Karta dikutip berkata, "Saya bersyukur sekali, Nak. Selain beras dan selimut, Ibu Haja itu juga memberikan saya jaket tebal ini lewat sopirnya. Beliau orang yang sangat baik hati. Entah kenapa, beliau mengingatkan saya pada teman saya yang dulu juga sempat tinggal di sini. Namanya Bu Aminah. Sama-sama sabar dan santun orangnya." Nama Aminah yang tercetak di layar ponsel itu seolah melompat dan menampar wajah Rika. Jantungnya berdebar kencang. Keraguan sirna seketika, digantikan oleh kepastian yang mengejutkan. "Ini bukan kebetulan. Mas Bagas, lihat ini!" Teriaknya panik sambil menyodorkan ponselnya. Bagas membaca kutipan wawancara itu. Wajahnya langsung pucat pasi. Nama ibunya disebut oleh seorang gelandangan di lokasi yang sama. Semua kepingan puzzle yang tadinya tak masuk akal kini menyatu dengan sempurna. Tapi masih ada satu pertanyaan besar. Dari mana uangnya? Dan Rika, dalam kecerdikannya yang licik, menemukan jawabannya. Tante Dewi, desisnya, adik ibu yang kaya raya di Jakarta itu. Pasti dia yang menemukan ibu. Rika segera mencari nama Dewi di internet. Tak butuh waktu lama hingga ia menemukan profil Dewi Puspitasari, CEO sebuah perusahaan properti raksasa. Foto-foto kesuksesannya terpampang di mana-mana. Kekayaannya tak terhingga. Logika Rika berjalan cepat. Dewi menemukan kakaknya yang terlunta-lunta, lalu memberinya kehidupan baru yang mewah. Kepanikan Bagas dan Rika berubah menjadi sebuah harapan liar yang serakah. Ibu mereka, yang telah mereka buang seperti sampah, kini adalah seorang miliarder. Dan bagi mereka, itu artinya jalan keluar dari semua masalah finansial mereka telah terbuka. Ini bukan lagi soal penyesalan, ini adalah soal kesempatan. Menemukan Ibu Aminah adalah prioritas utama mereka. Bagas, dengan menelan ludah dan harga dirinya, menelepon kantor pusat perusahaan Dewi di Jakarta. Dengan suara gemetar, ia mengaku sebagai keponakan Dewi dan mengatakan ada urusan keluarga yang sangat mendesak dan genting. Setelah melewati beberapa lapis sekretaris dan meyakinkan seorang resepsionis yang iba, ia akhirnya berhasil mendapatkan alamat rumah baru ibunya di kota mereka. Alamat yang diberikan dengan catatan, hanya untuk keadaan darurat. Bagi Bagas dan Rika, ini adalah keadaan darurat. Dengan mengendarai sepeda motor butut mereka yang knalpotnya berisik, mereka memasuki kompleks perumahan elit itu. Penampilan mereka yang lusuh dan kendaraan mereka yang usang menjadi tontonan aneh di tengah deretan mobil Eropa yang mengilap. Satpam di gerbang utama sempat menahan mereka dengan curiga. Namun setelah Bagas menyebutkan nama dan alamat pemilik rumah yang hendak ia kunjungi, mereka diizinkan masuk. Jantung Bagas berdebar kencang saat motornya berhenti di depan rumah putih yang megah itu. Rumah ini lebih mirip istana daripada rumah ibunya yang dulu. Rika turun dari motor, merapikan pakaiannya yang kusut, memasang ekspresi paling memelas yang bisa ia buat. Bagas menekan bel di pilar gerbang. Tak lama, gerbang itu terbuka secara otomatis. Bei Lastri muncul dari pintu utama, menatap mereka dengan heran. "Cari siapa, ya?" Kami ingin bertemu dengan Ibu Aminah." "Saya Bagas, putranya," jawab Bagas dengan suara tercekat. Bei Lastri tampak terkejut, namun tetap mempersilakan mereka menunggu di teras. Beberapa saat kemudian, pintu utama kembali terbuka. Ibu Aminah muncul di sana, mengenakan gamis rumahan yang bersih dan sederhana. Wajahnya tampak lebih segar dan tenang. Saat melihat siapa yang datang, ketenangan di wajah Ibu Aminah langsung lenyap. Wajahnya memucat. Gelas berisi teh hangat yang ada di tangannya nyaris terlepas. Di hadapannya berdiri putranya dan menantunya, dua orang yang telah merenggut seluruh kebahagiaannya, kini berdiri di depan pintu istananya dengan penampilan yang menyedihkan. Semua rasa sakit, penghinaan, dan dinginnya malam saat ia diusir kembali menghantamnya seperti badai. Melihat ekspresi ibunya, Bagas hanya bisa menunduk, tak sanggup menatap mata wanita yang telah melahirkannya itu. Namun, Rika lebih cepat bereaksi.
Ia langsung menjatuhkan diri, bersimpuh di kaki Ibu Aminah. "Bu, maafkan Rika. Bu, maafkan kami." Isaknya dengan suara yang dibuat-buat. Air mata membanjiri wajahnya. "Kami berdosa sekali sama Ibu. Setiap malam kami tidak bisa tidur karena teringat Ibu. Kami tersiksa. Bu, tolong maafkan kami." Ibu Aminah mematung. Tubuhnya kaku. Hatinya bergemuruh oleh sejuta emosi yang saling bertabrakan. Di teras rumahnya yang mewah, masa lalunya yang paling kelam datang mengetuk kembali pintunya. Entah kekuatan dari mana, Ibu Aminah tidak membanting pintu. Setelah hening yang terasa abadi, dengan suara pelan ia berkata, "Masuklah." Ia mempersilakan mereka duduk di ruang tamu yang luas dan dingin. Bei Lastri menyajikan minuman, lalu undur diri dengan canggung. Bagas dan Rika duduk di tepi sofa mewah, tampak begitu kerdil dan salah tempat. Mereka mulai menceritakan kisah pilu mereka. Tentang usaha yang bangkrut, utang yang menumpuk, dan kejaran para penagih utang yang membuat hidup mereka seperti di neraka. "Kami benar-benar sudah tidak tahu harus bagaimana lagi, Bu," isak Rika, mengakhiri ceritanya. "Hanya Ibu satu-satunya harapan kami." Permohonan mereka jelas terselubung. Mereka tidak hanya meminta maaf, mereka meminta uang. Ibu Aminah mendengarkan semuanya dalam diam. Hatinya teriris. Di satu sisi, ia melihat putranya, darah dagingnya, yang kini tampak hancur dan putus asa. Naluri keibuannya menjerit, ingin merengkuh dan menolongnya. Namun di sisi lain, benaknya memutar ulang dengan jelas adegan pengusiran malam itu. Wajah dingin Rika dan punggung Bagas yang menjauh. "Tunggu sebentar," kata Ibu Aminah. Lalu ia masuk ke dalam kamarnya. Ia tidak mengambil buku cek. Ia mengambil ponselnya dan menelepon Dewi. Dengan suara bergetar, ia menceritakan siapa yang kini sedang duduk di ruang tamunya. Tak sampai 30 menit, sebuah mobil sedan hitam berhenti dengan decitan ban pelan di depan rumah. Dewi masuk dengan langkah cepat. Wajahnya dingin seperti es. Ia tidak menyapa Bagas dan Rika. Ia hanya berdiri di samping kakaknya, menatap kedua tamunya dengan tatapan menghakimi. "Jadi, setelah kalian membuangnya seperti sampah, sekarang kalian datang kembali untuk mengais hartanya?" desis Dewi, suaranya tajam dan penuh kebencian. Rika dan Bagas tersentak. "Tidak, Tante. Kami tulus menyesal," sanggah Rika. "Menyesal?" bentak Dewi, tak bisa lagi menahan amarahnya. "Kalian tahu di mana aku menemukan kakakku? Di kolong jembatan. Memunguti botol bekas untuk makan. Sementara kalian tidur nyenyak di rumah yang kalian rampas darinya. Sekarang, kalian berani datang ke sini meminta pertolongan." Dewi menoleh pada kakaknya. "Mbak Yu, usir mereka. Mereka ini parasit. Mereka tidak pantas mendapatkan apapun selain penderitaan yang telah mereka berikan padamu." Ibu Aminah berdiri di tengah-tengah. Di satu sisi ada Dewi yang menyuarakan keadilan dan logika. Di sisi lain, ada putranya yang menunduk dalam kehinaan. Hati seorang ibu berperang hebat dengan akal sehat seorang wanita yang telah dikhianati. Ia menatap wajah Bagas, lalu menatap wajah Dewi. Ia menarik napas dalam-dalam. "Berikan ibu waktu untuk berpikir," katanya dengan suara yang lebih tegas dari yang pernah mereka dengar. "Kembalilah besok pagi." Ini bukan lagi Ibu Aminah yang pasrah. Ini adalah seorang wanita yang memegang kendali atas nasibnya sendiri. Ia tidak mengusir, namun juga tidak memberi. Ia menguji, dan ia memberi dirinya sendiri waktu untuk bertanya pada Tuhan dan hatinya, jalan mana yang harus ia pilih. Malam itu, Ibu Aminah tidak bisa tidur. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di atas sajadah, menumpahkan seluruh kebingungan dan rasa sakitnya kepada Sang Pencipta. Ia melakukan sholat istikharah, memohon petunjuk. Ia tahu Dewi benar, memberikan mereka uang secara cuma-cuma hanya akan menjadi racun. Itu tidak akan mengajarkan apa-apa. Itu hanya akan mengulang siklus yang sama. Ia teringat pelajaran hidupnya di jalanan. Ia belajar tentang kerja keras untuk sesuap nasi.
Ia belajar tentang harga diri yang ditemukan bukan dari harta, melainkan dari usaha. Itulah pelajaran yang tidak pernah Bagas dan Rika dapatkan. Dan kini, ia punya kesempatan untuk mengajarkannya. Keesokan paginya, Bagas dan Rika datang kembali dengan wajah tegang penuh harap. Dewi juga sudah ada di sana, duduk di samping kakaknya sebagai benteng pelindung. Ibu Aminah menatap putra dan menantunya dengan pandangan yang tenang dan dalam. Ibu sudah memikirkan semuanya. Mulainya, wajah Rika menegang penuh antisipasi. Dan ibu memutuskan untuk memaafkan kalian. Napas lega yang nyaris terdengar keluar dari mulut Rika. Ia sudah membayangkan angka-angka fantastis di rekeningnya. Tapi, lanjut Ibu Aminah, pengampunan ibu ada syaratnya. Senyum di wajah Rika membeku. Pertama, kata Ibu Aminah dengan jelas, ibu tidak akan memberikan kalian uang miliaran, atau bahkan ratusan juta. Lupakan itu. Kedua, ibu akan melunasi utang kalian kepada rentenir. Ibu akan menyuruh orang untuk membayarnya langsung kepada mereka, bukan melalui tangan kalian. Ketiga, Bagas, kamu harus bekerja. Lupakan soal membuka usaha. Kamu akan mulai dari nol. Lewat koneksi Dewi, ibu akan mencarikanmu pekerjaan di salah satu pabrik relasinya. Kamu akan bekerja sebagai buruh biasa, dengan gaji standar. Kamu harus belajar apa artinya lelah dan berkeringat untuk mendapatkan uang. Dan yang terakhir, tutup Ibu Aminah. Ibu akan menyewakan kalian sebuah rumah kontrakan petak yang sederhana selama 6 bulan. Setelah itu, kalian harus bisa menghidupi diri kalian sendiri. Berdiri di atas kaki kalian sendiri. Rika menatapnya tak percaya. Wajahnya menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ini bukan pertolongan. Ini hukuman. Namun Bagas, untuk pertama kalinya, mengangkat wajahnya dan menatap lurus ke arah ibunya. Di mata ibunya, ia tidak melihat kebencian. Ia melihat kasih sayang yang keras. Sebuah harapan agar ia menjadi pria yang lebih baik. Dengan suara bergetar karena malu dan juga secercah kelegaan, Bagas mengangguk. Bagas terima semua syarat dari ibu. Ibu Aminah tersenyum tipis. Harta itu bisa habis, Nak. Tapi kehormatan, harga diri, dan tanggung jawab, itu yang harus kalian bangun kembali. Ibu memaafkan perbuatan kalian, tapi ibu tidak akan melupakan pelajaran di baliknya. Ia telah memberikan pengampunan, namun ia juga memberikan pelajaran paling berharga dalam hidup mereka. Ia memutus rantai ketergantungan dan menuntut mereka untuk menjadi manusia yang utuh. 6 bulan berlalu. Kehidupan berjalan di jalur yang baru untuk semua orang. Di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggir kota, Rika sedang menghitung uang belanja dengan teliti. Bagas pulang kerja dengan wajah lelah seorang pekerja pabrik. Namun ada binar kebanggaan di matanya saat ia menyerahkan amplop gaji bulanannya yang tak seberapa pada istrinya. Mereka masih sering bertengkar, tapi kini tentang hal-hal yang nyata. Perlahan, mereka belajar menjadi tim. Jalan mereka masih panjang, tapi setidaknya, mereka sudah mulai melangkah ke arah yang benar. Sementara itu, rumah mewah Ibu Aminah tak lagi terasa sepi dan kosong. Tempat itu kini menjadi pusat kegiatan dari sebuah yayasan yang ia dirikan dengan dukungan penuh dan keahlian bisnis Dewi, Yayasan Lentera Aminah. Yayasan itu tidak hanya membagikan nasi bungkus. Dengan sebagian besar uangnya, Ibu Aminah membangun sebuah rumah singgah yang bersih dan nyaman untuk para lansia terlantar dan tunawisma. Mereka tidak hanya diberi tempat berteduh, tapi juga pemeriksaan kesehatan rutin, makanan bergizi, dan kegiatan-kegiatan untuk mengisi waktu mereka. Salah satu pengurus harian pertama di rumah singgah itu adalah Pak Karta, yang kini memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang terhormat. Kisah ini berakhir di hari peresmian rumah singgah, Lentera Aminah. Ibu Aminah, tampak begitu anggun dan damai dalam hijab sederhananya, sedang menggunting pita melati sebagai tanda peresmian. Di sisinya, Dewi tersenyum bangga. Di antara kerumunan tamu dan wartawan lokal, tampak Bagas dan Rika berdiri di kejauhan. Mereka tidak berani mendekat,
hanya menatap dari jauh dengan perasaan campur aduk antara malu, sesal, dan kekaguman. Saat itulah, pandangan Ibu Aminah bertemu dengan pandangan Bagas. Ia tidak menunjukkan kemarahan atau kekecewaan. Ia memberinya sebuah senyuman tipis dan anggukan kecil. Sebuah isyarat pengakuan bahwa ia melihat usaha putranya untuk berubah. Kemudian, ia membalikan badan, menatap wajah-wajah penuh harap dari para lansia yang akan menempati rumah singgah itu. Ia sadar, kebahagiaan yang sesungguhnya bukanlah saat ia menerima rumah mewah atau uang 5 miliar. Kebahagiaan sejatinya adalah saat ini, ketika ia mampu mengubah luka paling dalam di hatinya menjadi sebuah cahaya bagi orang lain. Langitnya kini benar-benar cerah, bukan karena tak ada awan, tapi karena ia telah belajar bagaimana menjadi pelangi setelah badai paling dahsyat dalam hidupnya.